Alhamdulillah pada kita dapat bertemu secara virtual begitu nggih dalam Aneh Sudah. Sudah Desi, freeze. di awal begitu tes sudah masuk nggih. Nggih mohon maaf nggih Bapak Ibu dari tadi ada kendala teknis nggih terkait dengan penyiapan Zoom dan lain-lain. Mohon maaf gitu nggih atas ketidaknyamanan. Nggih. Pada kesempatan kali ini begitu nggih. Tadi baru saja saya sudah menyampaikan mungkin dia lebih dahulu terkait dengan kebijakan ini di kelas 3 karena kebetulan kelas 3 tadi jam 1 begitu nggih ada kegiatan sekolah orang tua Salman begitu ya. Jadi tadi kelas 3 sudah kami sampaikan. Untuk sekarang ini adalah bagi Bapak Ibu wali siswa kelas ini nggih selain kelas 3 begitu ya dalam. Mohon maaf juga ini kami mendadak memang kami dari ini nggih sekolah. Jadi kemarin begitu nggih. Jadi kemarin hari Jumat kami mendapatkan surat begitu ya dari Ibu Pengawas bahwa SDIT Salman Al-Farisi II itu ditunjuk sebagai sekolah percontohan pelaksanaan ini nggih pembelajaran tatap muka terbatas seperti itu. Jadi sebelumnya begini nggih dari kebijakan ini tentunya ini mengandung konsekuensi nggih Bapak Ibu. Jadi kan di awal bulan September nggih, di awal bulan September itu Dinas Kabupaten Sleman sudah menyampaikan bahwa akan ada pertemuan tatap muka. Tetapi memang ini tidak semua. Jadi kalau resminya dari dinas itu kan memang tidak semua sekolah begitu ya ditunjuk seperti itu. Tetapi memang dari sekolah Salman itu ya sudah kemudian berinisiatif kemudian untuk melaksanakan program pendampingan siswa terbatas yang kemudian sudah kita laksanakan selama mungkin hampir 2 bulan nggih. Ada kalau mungkin untuk yang kelas 6 itu sudah hampir 3 bulan begitu ya melaksanakan proses ini pembelajaran pendampingan sekolah seperti itu. Nah, tentunya ini hal-hal secara prosedur kesehatan, insya Allah memang tidak jauh berbeda begitu. Tetapi dalam pelaksanaan ini yang sekolah itu ditunjuk sebagai percontohan begitu ya PTM terbatas ini mengandung konsekuensi Bapak Ibu. Jadi hal tersebut memang agak berbeda dengan yang sudah kita laksanakan selama ini. Nah, ini mohon maaf nanti kalau itu membuat kemudian Bapak Ibu menjadi tidak nyaman dan kemudian harus menyesuaikan kembali begitu ya. Jadi mungkin saya izin share screen Ustadz. Bisa. Jadi nanti ini nggih akan ada perubahan terkait dengan teknis pelaksanaan. Ya. Jadi memang ini mendadak begitu ya dan nah terkait hal ini untuk pelaksanaan uji coba ini harus dilaksanakan besok hari Senin. Jadi memang besok hari Senin itu harus sudah dilaksanakan. Nah, pelaksanaannya itu harus ini namanya pembelajaran tatap muka terbatas masa transisi tahap 3. Jadi sebelumnya sudah ada tahap 1 dan 2, itu di mana juga ada 5 sekolah yang ditunjuk. Jadi kalau minggu depan itu berarti kalau besok Senin itu sudah akan sekolah yang ke-15 begitu ya, 15 sekolah yang akan melaksanakan PTM secara resmi dari dinas begitu.
Nah, alhamdulillah Salman ini mendapat ini juga giliran yang ketiga seperti itu. Nah, untuk pelaksanaannya ini memang harus sesuai dengan ketentuan dan mengikuti standar operasional prosedur pembelajaran tatap muka yang sudah ditentukan oleh dinas seperti itu. Nah, ini kalau sekolah ini ya teman-teman dari Ngemplak itu yang bersama besok melaksanakan waktu hari Senin itu ada ini sekolah negeri yang lainnya, insya Allah sekolah negeri semua begitu. Nah, kemudian ada beberapa hal ketentuan yang itu kita harus menyesuaikan. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu, kemudian anak-anak juga harus menyesuaikan dengan ketentuan ini. Jadi yang pertama, pelaksanaan insya Allah akan dimulai besok hari Senin, tanggal 1 November. Kemudian lama pembelajaran maksimal 2 jam. Gitu. Nah ini. Kemudian dalam 1 hari itu terdiri dari 2 shift. Shift pukul 9.30 sampai dengan pukul 11.30. 1 hari hanya diinginkan 2 jenjang kelas. Jadi nanti hanya 2 jenjang kelas. Nah ini hal ini kan yang berbeda dengan pelaksanaan kita selama ini. Kalau kita selama ini memang semua kelas masuk ya, tetapi dalam 1 hari itu hanya 1 shift dan itu bisa memaksimalkan waktu begitu. Nah ini hanya dibatasi 2 jenjang kelas. Kemudian ruang kelas yang disediakan adalah 2 kali jumlah kelas yang masuk. Nah untuk terkait dengan ruangan, jadi ruang untuk shift yang kedua itu akan berbeda dengan ruang yang dipakai pada shift yang pertama. Makanya kemudian kenapa harus disediakan 2 kali ini ruangan itu adalah jumlah ruangan 2 kali jumlah kelas yang masuk seperti itu. Nah, terkait dengan pembagian jadwal masuknya, karena ketentuannya sama, 1 siswa hanya diperbolehkan 2 kali masuk dalam 1 pekan. Jadi sekolah mengatur waktunya untuk terkait dengan pelaksanaan PTM terbatas ini untuk hari Senin. Hari Senin itu nanti siswa yang masuk itu adalah siswa kelas 3 dan 4. Kemudian hari Selasa kelas 1 dan 2, selanjutnya hari Rabu kelas 5 dan 6. Nanti hari Kamis mengulang kembali begitu nggih, kelas 3 dan 4, hari Jumat juga kelas 1 dan 2, selanjutnya hari Sabtu. Nah, ini ya bedanya. Hari Sabtu anak-anak kemudian masuk untuk kelas 5 dan 6 agar semuanya nanti bisa mendapatkan ini nggih, 2 kali masuk dalam 1 pekan. Begitu. Untuk pengaturan shift-nya, jadi nanti kami tidak akan merubah kelompok. Jadi nanti shift itu ya, ini menggunakan pengelompokannya itu menggunakan yang sudah berjalan. Jadi hari Senin, misalnya saya mencontohkan hari Senin. Hari Senin contohnya siswa kelas 4. Kelas 4 masuk, kemudian shift pertama itu adalah yang masuk kelompok 1. Nah, kelompok 1 itu adalah siswa yang biasanya masuk di hari Senin. Kemudian nanti shift yang kedua adalah kelas 4 kelompok 2. Nah, kelompok 2 ini adalah siswa yang biasanya masuk di hari Selasa. Begitu. Nah, hanya bedanya kalau yang kemarin itu kan pelaksanaannya siswa masuknya Senin, Selasa ya. Kelompok 1 Senin, kelompok 2 Selasa. Kalau besok hari Senin itu adalah kelas 4 semuanya masuk di hari Senin. Hanya beda shift. Shift 1 dan shift 2. Jadi seperti itu. Ini sama juga nanti dengan kelas yang lainnya ya. Di hari Selasa dan Rabu ini sama. Nah, perubahannya nanti di hari Kamis. Di hari Kamis, jadi nanti akan gantian shift. Siswa kelas 4 yang tadinya shift pertama ini kelompok 1 ya. Nah, nanti di hari Kamis itu kelompok 2 yang akan masuk di shift pertama, gantian nanti shift 2 itu
kelompok 1 yang masuk. Begitu juga seterusnya dengan hari Jumat dan Sabtu. Jadi harapannya dalam 1 pekan itu siswa akan merasakan shift pagi, shift 1 dan shift 2 begitu. Jadi nanti semua akan merasakan masuk pukul 7 dan juga akan merasakan masuk pukul 9.30 begitu. Karena ini kita 2 kali ini sama ya, seperti itu. Jadi pembagiannya seperti itu. Untuk pembagian kelas dan juga pembagian kelompoknya. Kemudian materi yang akan disampaikan karena kita hanya terbatas maksimal 2 jam. Materi yang akan disampaikan adalah yang utama untuk pelajaran tahta itu akan kami masukkan di pembelajaran tatap muka. Jadi nanti offline ya, secara tatap muka nanti untuk tahsin dan tahfidnya. Yang utama. Kemudian berikutnya jadwal yang berikutnya itu adalah mata pelajaran pilihan sesuai dengan kebutuhan di masing-masing jenjang kelas. Seperti itu. Terkait dengan nanti pembelajaran selain hari masuk tetap akan sama nggih Bapak Ibu. Jadi nanti untuk pembelajaran online tetap akan ada. Jadi akan berjalan seperti yang sudah yang sudah berjalan selama ini. Tetapi ini nanti ada bedanya. Untuk kelas 1 dan 2 pembelajaran hanya hari Senin sampai Jumat. Untuk kelas 1 dan 2. Tetapi untuk kelas 3, 4, 5, dan 6 nanti jadwalnya akan sampai hari Sabtu. Seperti itu. Jadi nanti lebih detailnya nanti untuk jadwal akan di-share oleh Bapak Ibu guru ini nggih, Bapak Ibu guru kelas masing-masing seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini terkait dengan penggunaan ruangan. Tadi sudah disampaikan bahwa ruangan yang dipakai pada shift ini nggih, shift pertama dan shift kedua itu berbeda. Jadi misalnya kelas 1. Kelas 1 nanti yang shift pertama akan menggunakan ruangan sama ya, ruangan kelas sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nah, ini akan berbeda bagi shift yang kedua. Shift yang kedua nanti bagi siswa kelas 1. Nah, ini kelas 1 yang mungkin agak berbeda karena tidak dalam satu lokal ya. Kelas 1 itu nanti ruangannya yang shift kedua itu akan berpindah di kelas 4 dan 5. Posisi kelas ini ada di belakang, di bawah gor. Jadi nanti siswa yang ini nggih, kelas 1 itu nanti akan menempati kelas 4 dan kelas 5. Kemudian untuk siswa kelas 2, untuk kelas 2 sama, shift yang pertama akan menempati kelasnya masing-masing, kemudian shift yang kedua untuk kelas 2A itu akan menempati ruangan di kelas 5B. 5B ini di belakang posisinya. Di belakang. Kemudian untuk kelas 2B dan 2C ini ya, Ibnu Sina dan Ibnu Majid itu nanti ruangannya di atas, di kelas 6. Nah, dan seterusnya. Ini nanti insya Allah untuk ruangan nanti akan dibagikan begitu nggih. Nah, nanti insya Allah akan ada Bapak Ibu guru yang piket, yang nanti mungkin kalau ini yang akan menunjukkan ruangannya masing-masing. Mungkin kalau yang belum terbiasa kemarin sudah mengenal ruangannya masing-masing, kemudian besok harus berpindah begitu ya, berpindah ruangan seperti itu. Jadi nanti insya Allah akan ada Bapak Ibu guru yang piket untuk membantu Ananda begitu ya, menunjukkan ini tadi ruangan-ruangan yang baru seperti itu. Jadi ini nggih Bapak Ibu semua begitu terkait dengan teknis pelaksanaan PTM terbatas ini. Nah, ini mungkin salah satu memang mengandung konsekuensi ya. Jadi
Bapak Ibu semua, kemudian siswa, Bapak Ibu guru juga kemudian harus melakukan penyesuaian. Harus melakukan penyesuaian terkait hal ini. Nah, sebenarnya ada ini ada salah satu keuntungan ketika memang kita sudah ini ditunjuk begitu ya secara resmi dari dinas. Jadi ini kan rencananya tanggal 15 itu jadwalnya begitu kan, kelas 5 itu akan mengadakan ANBK. ANBK Asesmen Nasional berbasis komputer. Tetapi ini kami belum tahu nggih. Jadi nanti apakah anak-anak yang selain kelas 5 itu tetap bisa masuk atau tidak. Tetapi kalau akan diuntungkannya bagaimana Bapak Ibu? Kalau karena besok itu pengawas ANBK itu dari luar sekolah yang lain gitu ya. Jadi awalnya itu rencana sekolah itu akan bukan meliburkan, jadi akan ini dalam selama anak-anak ANBK itu siswa akan belajar online di rumah. Tetapi kalau alhamdulillah ini kita sudah mendapatkan ini penunjukan sebagai sekolah ini pelaksanaan PTM terbatas, kemungkinan kalau kita masih ini besok tidak ada anak-anak boleh masuk, berarti kita masih bisa proses pembelajaran itu masih bisa dilaksanakan di sekolah seperti itu. Jadi nanti mungkin menunggu kebijakan begitu ya dari dinas. Tapi sepertinya belum ada begitu ya, kalau karena memang kan ada sekolah lainnya juga yang belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah seperti itu. Jadi ini menjadi poin poin plus begitu ya, poin tambahan bagi kita agar kemudian kedepannya begitu ya bisa lebih kita lebih nyaman begitu ya dalam kemudian melaksanakan proses pembelajaran tatap muka ini. Jadi meskipun kita harus memang ini ya konsekuensinya mengikuti sesuai dengan ketentuan atau standar dari dinas seperti itu. Begitu nih Bapak Ibu terkait dengan kemudian nanti siswa masuk, anak-anak sudah besok mulai hari Senin bisa memakai seragam begitu nih, bisa memakai seragam sekolah begitu ya, seperti biasa begitu nih. Dan mungkin ini mohon bantuan dan kerjasamanya ya, karena ini masuknya jam 7 begitu ya, memang harus penyesuaian. Jadi mohon mungkin nanti putra-putrinya begitu ya disonding begitu ya untuk mempersiapkan besok yang terutama yang masuk pagi begitu ya, yang masuk jam 7 untuk kemudian memang mempersiapkan mungkin seperti ya sekolah normal seperti yang dulu begitu ya. Jadi masuk pagi sebelum jam 7 harus sudah berangkat, itu seperti itu. Jadi mohon kerjasamanya semua begitu nggih. Semoga besok dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik, bisa kemudian ini nggih bisa teratur. Jadi mungkin ini nanti terkait dengan teknis ini juga nggih, saat pergantian shift itu nanti jam pukul 9 sampai pukul setengah 10 itu akan ada, jadi nanti siswa yang pulang akan ada ini nggih, nopo? Dua alur yang ini ketemu begitu ya. Jadi nanti ada siswa yang kemudian itu diantar ke sekolah, ada siswa yang kemudian dijemput. Jadi harapannya mau ini nggih kerjasamanya nggih Bapak Ibu agar siswa kemudian bisa dijemput sesuai dengan waktunya begitu ya. Dan kemudian diantar juga sesuai dengan kemudian waktunya seperti itu. Jadi agar kemudian nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak terjadi penumpukan atau kerumunan seperti itu. Ya, mungkin itu saja ini yang bisa saya sampaikan. Nanti monggo bisa dilanjutkan ketika ada sesi tanya jawab, monggo nanti bisa dilanjutkan. Monggo Ustadz Umar, saya kembalikan. Terima kasih Saudara Desi yang sudah menyampaikan informasi ya, sosialisasi PTM Dinas Terbatas. Harapannya kita sambut dan kita siapkan diri kita. Mungkin yang di rumah seragamnya masih belum siap bisa disiapkan ya. Jadi karena ini statusnya kita sudah resmi sehingga sudah menggunakan seragam sekolah, harapannya menambah semangat anak-anak ya. Jadi gitu. Monggo acara berikutnya tanya jawab ya.
dan diskusi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ditanyakan, mohon dipersilakan bisa langsung atau lewat kolom chat ya. Jadi untuk yang di YouTube nanti mungkin bisa diketik di kolom komentarnya YouTube. Ingin bertanya, Ustadz. Oh iya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Umar, Bu Desi atas penjelasannya. Ya, terkait tadi dengan perubahan sistem belajarnya ya, dari tentang jam waktu mulainya hingga sampai hal yang teknis ya. Tadi Pak Umar juga udah menyinggung tentang masalah seragam nih ya. Kebetulan putri kami kelas 6 ya. 2 tahun itu sudah mengalami perubahan yang luar biasa untuk perkembangan tumbuh kembangnya seperti itu. Dalam waktu 3 hari, bagaimana kesiapan koperasi menyediakan seragam juga itu? Karena beberapa waktu yang lalu mencari seragam dengan ukuran itu harus pesan dulu. Nah, kebijakan dari sekolah saja ya, saya mohon kebijakan dari sekolah bagaimana mensiasati jika harus memakai seragam begitu. Kalau kita cari seragam di luaran nggak sama nanti modelnya ya, yang bentuknya atas bawah yang atas harus dikeluarkan seperti itu. Mungkin kalau bawah yang Floyd gitu bisa disiasati dengan model yang anak SMP ya, untuk ukuran SMP seperti itu ya. Hanya yang atasannya itu ya Bu. Dan mungkin kalau hari Rabu bukan putih merah ya warnanya, biru. Nah ini mohon dicek aja nanti di koperasi ada nggak ukuran sebesar anak-anak kelas 6 ya terutama. Mungkin kalau yang masih kelas 1, 2, 3 perubahannya tidak begitu besar. Seperti itu. Ya, ini saya mohon kebijakan dari sekolah saja ya untuk masalah seragam. Apakah harus tetap pakai seragam atau tidak? Saya sangat bersyukur sudah dimulai dengan pelajaran di sekolah dengan sistem dan apalagi sudah diperbolehkan oleh pemerintah seperti itu ya. Tuh. Ya, itu aja dulu Pak Umar dan Bu Desi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan bisa langsung dijawab nih Ustazah Desi, monggo. Nggih, saya jawab. Terima kasih Bunda Mbak Lala. Jadi begini, terkait dengan seragam, insya Allah sekolah masih memberikan toleransi, nggih, Bapak Ibu. Jadi kami juga melihat begitu, nggih. Jadi perubahan ini, nggih, putra putrinya begitu ya. Kami juga memahami begitu ya kondisi hal tersebut. Jadi insya Allah kami tetap ini, nggih, memberikan toleransi begitu ya untuk putra-putri Bapak Ibu yang kemudian seragamnya itu masih ini nggih butuh untuk kemudian ini mencari seragam yang lain. Nanti akan kami share juga nanti seragam apa yang kemudian dipakai begitu nggih. Jadi nanti selama 2 kali itu nanti seragam apa kemudian dipakai nanti akan kami share lewat ini nggih masing-masing kelas seperti itu. Jadi nanti intinya kami masih memberikan toleransi, tapi harapannya memang yang sudah mempunyai seragam begitu itu bisa dipakai seperti itu, begitu nggih Bunda, begitu terkait dengan penggunaan seragam begitu. Ya, terima kasih Ustazah Desi penjelasannya. Tadi ini dijawab juga yang di kolom komentar ya, sudah mirip-mirip pertanyaannya. Jadi pada intinya untuk seragam ada toleransi. Monggo, gimana Pak Bowo? Iya, monggo ya. Pak. Ya Pak Bowo, silakan. Ya Bu, saya awali dari Aisyah kelas 5A ya. Terkait dengan apa yang disampaikan tadi, saya ingin menanggapi masalah jam belajarnya Bu. Jam belajarnya ini sudah harus seperti itu ya Bu, harus cuma 2 jam gitu ya. Karena saya lihat malah justru yang sudah berjalan dengan yang akan datang itu malah berkurang gitu kan. Kalau yang sebelumnya itu yang sudah minggu-minggu kemarin berjalan itu
anak-anak itu pulang jam 10.45 untuk kelas 5. Nah, sekarang malah saya lihat jadwal yang terbaru ini cuma sampai jam 9 gitu ya. Nah, apakah ini kalau dilihat dari efisiensi sebenarnya kan malah nggak maksimal gitu. Apalagi seperti anak saya itu kan saat ini sedang persiapan ANBK itu. Sedangkan setelah saya mengamati soal-soal dari ANBK kemarin pun ternyata anak-anak juga belum siap gitu. Nah, dengan jam belajar yang dikurangi itu, tentunya apakah bisa maksimal itu yang disampaikan ke anak-anak itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentunya dengan hanya 2 jam ini, saya kira mungkin bukan hanya saya, tapi yang lain juga akan mengalami kendala penjemputan gitu. Pertama seperti saya itu yang bekerja gitu ya. Ketika harus menjemput jam 9 setiap hari gitu kan, seminggu 2 kali gitu kan. Itu kan sangat repot gitu kan. Malah harapan saya sebenarnya kalau bisa malah sekolah dari pagi sampai siang sekalian gitu. Nah, jadi kan kita juga orang tua enak menjemputnya. Nah, untuk itu terkait dengan jam belajar yang 2 jam ini apakah memang sudah fix harus seperti itu atau kan ada masih bisa dirubah? Terima kasih, Bu. Monggo langsung sami-sami. Langsung saja nggih. Bapak Ibu, ini memang tadi nggih terkait dengan kebijakan yang dari dinas ini memang sedikit akan ada konsekuensi begitu nggih. Jadi memang akan ada konsekuensi yang tadinya kita sebenarnya sudah ini nggih mungkin sudah bisa menyesuaikan, kemudian sudah memang nyaman dengan pola yang sudah ada seperti itu, ini sekarang harus mengalami perubahan. Terkait dengan durasi waktunya begitu, jelas ini memang mengalami malah justru penurunan begitu ya. Karena dari kelas 1 sampai kelas 6 itu harus ini maksimal memang harus 2 jam. Nah, itu sudah ketentuan dari dinas Bapak Ibu. Jadi nanti saat ini besok dalam pelaksanaan mungkin dalam 1 sampai 2 pekan pelaksanaan, kita akan diawasi dari dinas. Jadi langsung akan ada pemantauan dari dinas, dari Satgas Kecamatan, begitu, yang akan langsung memantau ke sekolah. Jadi apakah proses pelaksanaannya itu sesuai dengan ketentuan? Jadi kemarin sudah diwanti-wanti sama Bu Pengawas bahwa sekolah tidak boleh berinovasi seperti itu. Karena itu sudah menjadi ketentuan dari dinas, memang ini kemarin memang ya ini akhirnya sekolah tidak mempunyai pilihan begitu ya untuk kemudian harus mengikuti apa yang kemudian sudah ketentuan dari dinas seperti itu. Jadi nanti kalau ya kita tidak tahu ya nanti mungkin kalau sudah kita sudah dipandang mungkin sudah sesuai seperti itu ya, wow alam ya, nanti kita nanti bisa kembali lagi mungkin seperti yang sudah kita laksanakan gitu, atau akan masih sama seperti ini kita juga belum tahu karena melihat ini kondisi. Jadi tapi dari dinas memang sudah diwanti-wanti seperti itu. Jadi nah itu nanti lulus atau tidaknya kita itu sebagai percontohan itu nanti dilihat dari proses pelaksanaan selama selama nanti akan dipantau. Kalau dari teman-teman yang lainnya itu rata-rata mungkin 2 pekanan dipantau, karena nanti setelah 2 pekan begitu akan berganti lagi untuk sekolah yang lainnya. Jadi seperti itu. Jadi makanya kenapa dari bulan September itu baru kita mau tahap yang ketiga. Nah, seperti itu. Jadi karena mungkin prosesnya melihat juga begitu. Apakah nanti akan ditemukan hal-hal apa yang ini ya menjadi temuan bagi dinas. Nah, ini yang akhirnya kami memang mau tidak mau kami memang sebenarnya terpaksa ini nggih Bapak Ibu. Jadi ketika harus merubah seperti ini karena selama ini memang harus sudah berjalan seperti itu ya, kemudian harus merubah itu, tetapi memang ini akhirnya menjadi mau tidak mau menjadi pilihan sekolah untuk melaksanakan itu agar kedepannya kemudian kita bisa pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik begitu. Jadi ini kan karena tidak semua sekolah mendapatkan kepercayaan kemudian ditunjuk lebih dahulu, karena sekolah-sekolah lain juga menginginkan begitu ya. Yang belum ditunjuk itu menginginkan untuk kemudian ditunjuk begitu. Jadi ketika kemudian Salman sudah dipilih kemudian untuk kemudian ditunjuk menjadi prioritas dibandingkan sekolah yang lain, ya
mau tidak mau kita juga harus mengikuti begitu ya ketentuan dari dinas seperti itu. Insya Allah ini mungkin untuk kebaikan semuanya begitu nih Bapak Ibu. Seperti itu Pak Bowo. Ya, terima kasih Saudara Desi atas jawabannya. Jadi pada intinya adalah memang kita penunjukan ya, ditunjuk sama dinas sehingga kita harus mentaati aturan-aturan dinas. Itu tuh 1 kilo. Berikutnya kami bacakan di kolom komentar pertanyaannya. Untuk seragam sudah terjawab ya, intinya ada toleransi, jadi tidak wajib saat itu harus ada, apalagi yang mungkin kelas 6 ya, yang sudah tinggal berapa bulan lagi. Terus kemudian surat masuk dengan konfirmasi jadwal disampaikan kalau ada perbedaan jadwal masuk. Oh iya. Jadwal masuknya sama ya, jam 7 sampai jam 9 untuk sesi 1 atau gelombang 1, kemudian jam 9.30 sampai 11.30 untuk gelombang kedua. Mungkin ada keliruan salah ketik ya kalau misalnya. Terus kemudian seragam masih sama intinya, kemudian seragam juga sudah. Untuk materi, insya Allah ini sudah kita rekam materinya, insya Allah nanti kita akan bagikan di grup linknya. Kemudian untuk waktu KBM sampai Sabtu. Apakah setelah pelaksanaan luring memang tidak dilanjutkan dengan daring karena oh ya. Ini nanti jadwal rincinya akan disampaikan wali kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi ini apakah untuk waktu KBM yang sampai Sabtu apakah setelah pelaksanaan luring memang tidak dilanjutkan dengan daring. Jadi daring itu tetap ada ya. Daring tetap ada yang selain masuk 2 hari itu ada daringnya. Jadi nanti itu jadwal rincinya akan disampaikan oleh wali kelas masing-masing. Kemudian untuk jam belajar apakah tidak sebaiknya sesuai dengan ini karena tadi jawabannya jelas karena ini aturan dinas sehingga kita harus taat ya. Waktu 2 jam tadi. Kemudian tempat cuci. Oh ya ini masukan saran ya, insya Allah nanti kami cek kembali tempat cuci tangan. Kemudian pemanggilan diperhatikan supaya tidak menumpuk. Ya, betul ini masukan untuk kami. Nanti insya Allah kami perbaiki untuk penjemputan biar nanti tidak menumpuk ya. Tapi insya Allah sepertinya menurun karena setiap harinya kan 2 kelas ya. Jadi tidak seperti biasanya. Untuk penumpukannya insya Allah tidak sebanyak. Itu yang di kolom komentar Zoom. Untuk yang di YouTube, mohon bantuannya mungkin yang membuka YouTube bisa disampaikan karena tidak kelihatan. Oh maaf ada nih kelihatan. Sebentar ini saya carikan. Untuk yang di kolom komentar YouTube saya bacakan. Untuk Mas Azza masih pesan di koperasi ya, udah. Kemudian untuk kelas 1C jadwalnya full dari Senin sampai Sabtu. Oh mungkin ini salah ketik ya, atau nanti diperjelas oleh masing-masing wali kelas ya jadwal rinciannya. Kemudian sudah habis di kolom komentar YouTube. Mungkin kembali ke Zoom. Apakah Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan untuk yang di Zoom? Ya Bapak Ibu terkait dengan ini ya tadi pertama ya tadi ya penumpukan begitu nggih kerumunan. Nah, kami mohon ini nggih kerjasamanya nggih Bapak Ibu terutama dalam hal penjemputan dan pengantaran karena nanti memang di sesi pergantian shift yang pukul 9 sampai pukul setengah 10 begitu nanti akan ada yang mengantar dan akan ada yang menjemput seperti itu. Nah, terkait hal ini monggo nanti bisa ini nggih Ayah Bunda mungkin waktunya bisa menjemput napa sesuai dengan waktunya begitu. Kami masih bisa memberikan toleransi terkait dengan waktu begitu ya. Paling tidak 15 menit begitu nggih. Jadi nanti siswa yang belum dijemput nanti akan tetap berada di kelasnya. Jadi nanti tidak menunggu di luar begitu ya. Nanti enggak ini nggih tidak menunggu di luar, tetapi akan tetap masuk di kelas yang sebelumnya. Nah, nanti kan kalau sudah setengah 10 itu kan nanti Bapak Ibu guru akan berpindah ruangan. Nah, jadi mohon nanti bisa mengkomunikasikan begitu ya. Kalau masih ada yang akan terlambat menjemputnya, nanti monggo dikomunikasikan
kepada Bapak Ibu wali kelasnya begitu ya terkait hal tersebut. Nanti harapannya ketika Bapak Ibu misalnya ada yang sampai Bapak Ibu guru mau pindah ke ruangan yang lain itu, yang di shift 2 itu nanti bisa mengkomunikasikan kepada guru yang piket begitu. Jadi harapannya anak-anak yang berada di ruang yang sebelumnya yang shift pertama itu tetap ada pengawasan seperti itu. Karena nanti kan semua Bapak Ibu guru semua akan berpindah ke ruang yang lain ketika di shift yang kedua. Seperti itu. Jadi prosedurnya memang seperti itu. Begitu nggih Bapak Ibu. Jadi mohon mungkin kerjasamanya begitu dan mengkomunikasikan juga begitu ya sounding kepada putra-putrinya yang karena ini masuknya pukul 7 mungkin ini butuh juga ya. Jadi penyesuaian begitu ya Ananda untuk kemudian bisa bangun pagi, kemudian berangkat sebelum pukul 7 begitu ya. Nah ini. Nah nanti ini waktunya juga akan bergantian guys. Jadi nanti yang di hari Senin, Selasa, Rabu itu sudah datang ke sekolah shift 1, maka nanti di hari Kamis, Jumat, Sabtu itu nggih, sesuai kelasnya itu akan masuk di shift yang kedua, begitu sebaliknya. Jadi nanti bisa merasakan shift yang pertama dan juga bisa merasakan shift yang kedua, seperti itu. Mungkin saya ulang itu nggih terkait dengan hal itu. Dan nanti pembagian kelompok tadi sudah sesuai dengan ini kelompok hari. Kelompok 1 itu yang biasanya datang hari Senin, kelompok 2 yang biasanya datang hari Selasa. Itu seperti itu. Jadi pembagian kelompoknya seperti itu. Jadi tidak merubah lagi kelompok. Seperti itu. Okay. Kemudian untuk pembelajaran tahta itu tetap dilaksanakan secara offline di sekolah. Jadi nanti ketika masuk itu tetap pembelajaran tahsin tahfidz itu di sekolah tetap ada. Jadi seperti itu. Nah nanti sisa waktunya memang harus bagi-bagi. Nanti pembelajaran tahta diparuh begitu ya dengan kemudian pembelajaran mapel yang lainnya. Seperti itu. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Jadi mungkin mohon maaf sekali lagi begitu ya. Ini memang akhirnya akan berbeda dengan yang sebelumnya begitu ya. Yang tadinya mungkin durasinya lebih lama, sekarang akhirnya durasinya sama seperti itu. Begitu nggih. Jadi hanya 2 jam dan itu dimanfaatkan untuk pembelajaran tahta dan juga pembelajaran mapel yang lainnya seperti itu. Masih ada tambahan pertanyaan di kolom komentar, Ustazah? Yang pertama, seragam hari Sabtu, napa nggih? Nggih, nanti akan di-share terkait dengan seragam nggih. Iya. Terus yang kedua, opsi full daring masih ada tidak? Terkait dengan kemudian pilihan itu kami kembalikan kepada Bapak Ibu begitu nggih. Terkait dengan pembelajaran online begitu. Kami juga masih kemudian memfasilitasi terkait dengan pembelajaran online tersebut seperti itu. Oke, berikutnya untuk kelas 1 apakah masih memakai sandal atau sepatu? Ini teknis ya kayaknya ya. Nggih. Nanti bisa dijelaskan oleh kelas untuk masuknya lebih pagi untuk seperti komunitas. Ya. Untuk masuk lebih pagi si pertama diakan kurs dari kelas ini masukkan buat kami ya, kami siapkan ya. Pagi. Insya Allah nanti ini ada Bapak Ibu guru piket. Selain Bapak Ibu guru yang sudah ini standby Bapak Ibu guru di masing-masing kelas, insya Allah nanti di depan sudah ada Bapak Ibu guru yang piket seperti itu. Kemudian di yang hari Sabtu Zoom, Zoom YouTube ada pertanyaan juga. Yang pertama dari kelas 6 masuk 6 hari J Pak. Oh ya. Ya ini ya memang sampai Sabtu ya. Tadi sudah disampaikan sampai Sabtu. Oke, untuk masuknya yang kelas 3, 4, 5, 6 itu nanti mata pelajarannya akan dibagi-bagi lagi sampai hari Sabtu. Kemudian untuk kelas 1 dan 2 hanya sampai hari Jumat. Kelas 1 dan 2 hanya sampai Jumat begitu. Meskipun online hanya sampai Jumat nggih.
Banyak pertanyaan 2 jam itu berarti tahta dan mapel Bu. Oh ya, tadi sudah jelaskan ya. Jadi 1 jam itu tuh tahta, kemudian 1 jam lagi untuk mapel ya, mapel yang kita butuhkan sesuai jenjang kelas ya. Kalau yang kelas 6 berarti mapel yang 3 mapel itu yang kita persiapkan. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Oh ya, ini ada pertanyaan kalau anak sedang tasmi bagaimana pembagian jamnya ya? Ya. Mungkin untuk teknis yang terkait dengan tahta nanti insya Allah juga ada pembahasannya ya. Nanti mungkin dari masing-masing wali kelas akan ada pertemuan juga untuk apa namanya biar lebih jelas sampai ke level teknis biar nanti tidak bingung. Jadi gitu Bapak Ibu. Nggih, Bapak Ibu, terkait dengan hal-hal mungkin pengecualian begitu ya, terkait dengan tasmi dan lain-lain, kan itu tidak semua, nggih, tidak semua anak itu insya Allah nanti ada masih pengaturan khusus begitu, nggih. Nanti akan disampaikan tersendiri begitu. Mungkin nanti ada hal juga terkait dengan ini, nggih, kalau kemarin yang mengikuti pembinaan EPTAK. Nah, itu nanti akan kami komunikasikan mungkin kembali nanti lewat ini, nggih, wali kelas begitu nggih, dari tahta akan menyampaikan. Jadi kan mungkin teknisnya kalau kemarin bisa langsung begitu pulang sekolah. Nah, besok itu seperti apa? Nah, itu nanti akan diatur kembali begitu ya bagi anak-anak yang harus mengikuti nopo pendampingan ini pembinaan EPTAK seperti itu. Jadi mungkin hal-hal yang khusus itu nanti akan ini nggih pengaturannya mungkin akan berbeda nggih Bapak Ibu, maksudnya yang terkait tadi beberapa hal tadi nggih. Tetapi secara umum untuk pembelajarannya ketentuannya seperti yang sudah saya sampaikan begitu. Ada pertemuan juga untuk lebih jelas. Ya, begitu Bapak Ibu. Mungkin kalau sudah dirasa cukup ya, alhamdulillah ini sudah di sini terdengar suara-suara azan dan mau azan. Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah sosialisasi PTM Dinas ya, harapannya besok Senin Ada yang moto nggak ya Bu? Bisa berjalan dengan lancar ya. Kami haturkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu, orang tua yang sudah hadir untuk menyimak. Harapannya ini jadi temuan bersama. Ini kita anggap sebagai sebuah tantangan ya, tantangan biar kita itu untuk bisa mengatur bisa maju. Karena ini sebagai peluang ya, mumpung kita dipercaya dinas, kita gunakan kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya biar nanti kedepannya piye Bu radong aku iki sudah nggak ada kanan klik kanan ya, kita tutup dengan baca alhamdulillah bersama-sama Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamannya tadi, mungkin ada kendala teknis yang terjadi yang harapannya tidak terjadi ke depannya, nanti akan jadi kebaikan buat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang di YouTube dulu urutannya. Yang di YouTube, yang di Zoom kami tutup ya.